Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. What's up ICC Youth? Gua Adriel. Gua mau sama-sama, big or small, share and talk.
What's up ICC Youth? Gua Adriel. Gua mau update sedikit ya. Jadi ICC punya sekolah minggu namanya iKids. Itu powerful banget karena setiap minggunya iKids punya YouTube channel sendiri dan khotbahnya itu pakai stop motion Lego. Nah, my bro yang pelayan di sana ada Santana, oke, ada Kokis, ada Edi. Tepuk tangan dulu buat mereka semua yang benar-benar berjuang minggu demi minggu bikin stop motion Lego khotbah untuk iKids, powerful banget. Dan lagi ada Bible study by iKids via Zoom. Jadi buat lo semua yang punya dede-dede, punya adik ya, atau punya teman, punya adik, saudara atau apapun yang umur-umur sekolah minggu, I encourage you to share this good news, oke? Karena ini menjadi berkat yang sangat-sangat luar biasa. Amin. Oke, next update untuk anak ICC Youth yang berulang tahun, yang birthday ya. Ada Angie, ada Alin, ada Sharon. Happy birthday to you guys. I want to pray for you for a while, oke? Gue mau doain lo semua ya. Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan untuk anak ICC Youth yang berulang tahun Tuhan. Ada Angie Tuhan, ada Ellen Tuhan, ada Sharon Tuhan. Berdoa untuk masa depan mereka, untuk keluarga mereka, untuk studi mereka. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus kami serahkan ketiga anak ini berulang tahun. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, and amin. Happy birthday guys. Amin. So, next update, ICC punya dance ministry namanya iDance, oke? Diketuai oleh my wife Jessica ya, dan dia bikin project. Jadi ICC bikin project One Life, lagunya One Life by Siti Mohede. Udah gitu di collab, jadinya ada di Instagram Siti Mohede, ada di YouTube-nya Siti Mohede. Lu boleh lihat One Life gitu, benar-benar musik production dan iDance and collab by Siti Mohede is very good and powerful, blessing gitu ya. Gua encourage buat lu lihat, buat lu check it out ya. Next update, cepet aja. My wife, Jessica Christina, sekali lagi, punya company, Inspire Moves, collab with Dance Capital Asia, bikin online dance competition. Jadi buat semua lu yang dancer atau punya teman-teman yang suka ngedance, yang mau ikut online competition, lu lihat IG ini ada Inspire Moves, oke? Ada Dance Capital Asia. Lu bisa cek semua newsnya di sana, gift-nya lumayan, dan lu bisa experience juga, bisa dapat experience yang baru, oke? Next update. Gue tertanam di ICC dari 2012-2013 dan ada satu nilai yang ICC yang ajarin, my pastor selalu adding value, yaitu generosity. Nah, hari ini special karena gue mau give away satu pasang sepatu size 43, oke? Ini dibuat oleh Nah Project, collab with my bro Kevin Works, oke? Material good, warnanya cakep, jadi kalau lo mau gampang banget. Caranya adalah capture recording youth service hari ini, terus udah gitu lu post di IG story, lu tag ke IG gua dan tag ke IG-nya ICC Youth Bandung, dan gua akan pilih secara random siapa yang lucky and blessed to receive this pair of shoes, oke? Amin. So, yuk kita masuk dalam khotbah. Are you guys ready? Kita doa dulu ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan, kalau sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu. Berdoa Tuhan, setiap kata, setiap firman yang kami dengar menjadi suatu berkat, suatu pewahyuan yang baru buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, yes. Nah, minggu lalu kita bahas soal relationship, seorang teman dan sahabat, ya kan? Ada short clip, short drama, gua sama Cuncun. I hope you guys blessed and feel entertained with our short drama, short clip ya. Nah, sesuai janji, hari ini gua akan sharing soal mentor gitu. Jadi, sekali lagi gue tertanam di ICC itu dari 2012-2013 sampai sekarang. Gue itu punya mentor, yaitu gembala gue sendiri, Pastor Chandra ya. Nah, Pastor Chandra dia itu mentor dalam kehidupan gue dalam beberapa aspek. Nah, aspek pelayanan, mentornya Pastor Chandra. Dalam kehidupan gue berfamily, mentor gue Pastor Chandra juga. Dalam kehidupan bisnis gue, mentornya siapa? Pastor Chandra juga gitu. Jadi gue bersyukur, gue mau kasih apresiasi dulu ya untuk Pastor Chandra ya, yang udah tepuk tangan dulu buat for my pastor gitu, buat gembala gue yang sabar dan setia menjadi mentor dalam kehidupan gue selama bertahun-tahun ini gitu. Nah, apa sih pentingnya mentor? Jadi gini, gue ngelihat ya beberapa tahun ini, gue itu banyak blind spot. Jadi apa sih blind spot? Blind spot itu adalah area-area yang kita nggak bisa lihat, yang kita buta gitu, yang kita secara nggak sadar atau kita nggak ngeh. Tapi blind spot itu penting banget gitu. Nah, blind spot ini ya, selama ada setiap aspek kehidupan bertahun-tahun ini ke-reveal melalui mentor yang gue punya, yaitu Pastor Chandra, Coach Chandra. Jadi dia nge-reveal setiap tahunnya, setiap ada blind spot yang dalam kehidupan gue yang gue nggak ngeh atau apa, dia pelan-pelan dia nasihatin dan ngedidik gue gitu. Nah, penting banget.
Jadi ceritanya ada satu yang benar-benar impactful banget ya. Tahun 2019 ya, gue itu ikut beberapa tes personality, tes karakter dalam kehidupan gue. Gue ikut 2 kali, 3 kali lah gitu tes. Jadi begitu gue ikut tes karakter ini, tes personality ini, gue dengan bangganya, wah ternyata ini karakter gue, ternyata ini personality gue gitu. Wah gue mengucap syukur banget kalau Tuhan udah memberi karakter ini dalam kehidupan gue gitu. Gue share hasilnya ke semua teman gue share hasilnya ke tim pastoral di ICC. Jadi gue belajar gitu karakter gue. Ternyata gue itu mikirnya nggak mau ribet-ribet. Gue itu ternyata otak gue itu agak stuck kalau ada orang ngejelasinnya ngejelimet. Nah, dan gue tipenya ternyata gue itu orangnya apa ya susah gitu kayak mau bergaul dengan orang gitu. Kayak aduh enggak lah, enggak, udah jangan sharing ke gue lah gitu. Gue mah nggak bisa gitu. Gue mah individunya tinggi, gue mah apa ya kayak bukan ekstrovert, gue mah introvert gitu, gitu. Jadi gue bangga banget gitu. Bahkan gue ngomong ke Coach Chandra gitu, kok lihat karakter gue, nih personality gue kok, makanya gue orangnya begini gitu. Nah ada satu kalimat ya yang benar-benar apa ya impact banget kehidupan gue, yang Pastor Chandra sharing ke gue, yang Coach Chandra sharing gini. Jadi dia ngomong gini, Drill, lu mau tunduk sama karakter lu, atau lu mau tunduk sama panggilan Tuhan dalam kehidupan lo. Wah, itu membuat gue bener-bener merenung banget, bener-bener aduh. Karena gue percaya setiap kehidupan kita itu punya tujuan dan panggilan yang Tuhan udah tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tunduk dengan karakter kita, oke, dan karakter kita itu enggak banget sebenarnya, itu jelek banget gitu, kayak nyebelin atau ribet atau rese gitu, apalagi contohnya kayak gue gitu ya. Lu untuk masuk dalam panggilan Tuhan, itu jalannya, itu kehambat banget. Terhambat oleh karakter sendiri gitu. Nah, waktu Pastor Chandra nge-reveal my blind spot, gue bersyukur banget gitu. Dan akhirnya gue bertobat gitu. Dan akhirnya seorang Adriel gitu, oke, Tuhan, you know what? Ya gue bersyukur dengan karakter yang gue punya gitu. Tapi gue tahu, gue gak mau tunduk dengan karakter gue yang lemah. Gue mau tunduk dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan gue. Gue mau tunduk dengan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan gue. Nah itu semua ter-reveal karena gue punya seorang mentor. Dan gue bersyukur banget. Mentor gue itu benar-benar jauh lebih dewasa, jauh lebih berpengalaman, dan dekat dengan Tuhan. Nah jadi hari ini gue mau share beberapa tips gimana sih cari mentor itu gitu. Siapa mentor itu harus mentor yang kayak gimana gitu. Oke, ada 2 poin ya yang gue mau sharing buat lo. Yang pertama adalah jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadi kita harus cari mentor yang udah ikut Kristus. Mentor yang dalam Tuhan. Jangan mentor yang di luar Tuhan, jangan. Nah, gue bersyukur karena my Pastor Chandra, dia benar-benar orang yang setia dalam Kristus, yang buah-buahnya udah bisa dirasain banyak orang, yang benar-benar berkatnya udah impactful banget gitu, yang benar-benar pengikut Kristus dengan setia. Nah, jadi pertama, kalau cari mentor, harus yang udah ikut Kristus, yang dalam Tuhan. Amin. Nah, poin yang kedua, gimana sih mentornya itu? Oke, Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, my pastor, my mentor, ya, dia selalu memberi didikan dan nasihat dengan setia. Setiap gue ngelakuin hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, dia akan memberi gue nasihat, akan memberi gue ayat-ayat penguatan, dan akan doain gue, bahkan dia memberi step-step jalan keluar. Drill, lu harusnya gini, Drill harusnya gini, lu ngambil stepnya kayak gini gitu. Jadi mentor itu harus, kita cari mentor itu yang setia memberi nasihat dan didikan. Nah, masalahnya gini, setiap kita itu kurang demen sama yang namanya nasihat sama didikan. Gue pribadi aja, waktu gue dinasihati, sama gue dikasih didikan, sama mentor gue sendiri, sama Coach Chandra ya, gue itu kurang suka gitu. Kayak, aduh, gue salah apa sih gitu, aduh, ya udahlah, nyokap gue juga nggak gini-gini doang kok, bokap gue juga nggak terlalu begini-begini banget lah gitu. Tapi di Amsal 19 ayat 20 dia berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, I want to be wise in my future. How? Gimana caranya? Ya dengan didikan dan nasihat. Dari siapa? Seorang mentor. Apalagi kalau mentornya dalam Tuhan. Pasti semua tipsnya, semua nasihatnya dan didikannya berdasarkan firman Tuhan. Nah, betapa pentingnya, seorang mentor dalam kehidupan kita.
Oke, nah next ya, gue bonus tips ya. Poin yang ketiga, gue mau share poin ketiga ya. Oke, tadi kan gue ngomongin cuma 2, tapi kayaknya kurang. Satu poin lagi ya. Oke, 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, seorang mentor bisa melihat bahwa kita itu tumbuh atau hidup di pergaulan yang baik atau buruk. Karena di kitab Korintus bilang, kita nggak boleh sesat. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, gue percaya semua masa depan yang baik diciptakan oleh kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik itu muncul dari pergaulan yang baik. Nah, zaman sekarang, zaman Instagram, zaman media sosial, kadang-kadang kita nggak tahu pergaulan yang baik sama buruk itu seperti apa. Semuanya kesannya abu-abu, kesannya semuanya baik-baik aja. Karena perubahan zaman terlalu cepat banget gitu. Bahkan gue nggak tahu nanti anak gue si Taya kalau udah zaman SMP dia SMA pergaulannya seperti apa gue nggak tahu. Tapi yang gue harus tekenin, oke, gue harus menjadi seorang ayah yang baik, menjadi mentor yang baik untuk anak gue sendiri, untuk Taya, supaya gue bisa ngajarin pergaulan yang baik, bisa menciptakan kebiasaan yang baik bisa masuk dalam masa depan yang baik dan dalam Tuhan. Jadi betapa pentingnya seorang mentor bisa melihat pergaulan kita apakah itu baik dan buruk. Nah, pertanyaannya adalah, lu punya nggak seorang mentor dalam kehidupan lu? Jadi, mentor itu kayak gimana ya? Mentor itu kayak seorang yang ngebimbing kehidupan kita. Every single step. Setiap harinya, setiap tahunnya. Gitu. Oke, gue mau cerita for my closing untuk khotbah hari ini ya. Nah, setiap hari Senin ya, selama minggu-minggu ini, gue itu menunggu-nunggu, oke, ya, sebuah episode namanya The Last Dance, Michael Jordan ya. Jadi, gue udah nonton beberapa episode dan gue ngeliat ya, dalam The Last Dance ini, Michael Jordan untuk juara, dia butuh teammates yang baik. Ada Pippen, ada Rodman. Kita tahu kan, Bulls juara 6 kali karena timnya jago-jago. Ya Jordan jago, Pippen jago, Rodman jago gitu. Tapi gue baru sadar di waktu tahun 98, waktu Bulls juara ke-6 kali gitu, Jordan ngomong gini, gue nggak mau main lagi kalau Phil Jackson nggak ada, gue nggak mau main lagi. Jadi betapa pentingnya seorang pelatih, betapa pentingnya seorang mentor. Jadi Bulls nggak bisa juara tanpa Phil Jackson. Oke, gua mungkin zamannya terlalu tahun 90 ya, naik ke tahun 2000 ya. Oke, Lakers juara 5 kali. Kobe Bryant gitu ya. Duet sama Shaquille O'Neal, duet sama Paul Gasol gitu. Kita tahu ini duo Lakers yang jago-jago lah. Tapi sadar nggak sadar, Lakers juga nggak akan juara tanpa ada Phil Jackson. Jadi betapa pentingnya kehidupan kita, seorang pelatih, seorang pembimbing, seorang coach, seorang mentor yang bisa overviewing our life dari pandangan sudut yang berbeda, yang bisa nge-reveal blind spot kehidupan kita. So I pray untuk lo semua yang butuh dimentorin atau apa, lo mendapatkan mentor yang tepat. Tapi di ICC Youth, kita itu punya beberapa youth leader gitu. Jadi ada Penny, ada Beth, ada Eras, ada Tian, ada Allen, ada gue sendiri, dan ada Eri. Nah, ini semua youth leader di ICC Youth ya. Lo cek semua IG-nya, lo boleh nge-DM mereka. Kalau lo punya beban, lo mau dimentorin, lo mau sharing, mau apapun gitu ya, mau didoain, ada masalah apa, boleh curhat, boleh sharing, feel free, oke? Kita semua punya kerinduan, kita mau belajar bersama-sama. Gue mau pribadi mentorin kehidupan lo gitu. So guys, I am done with my sermon for today. I hope that you guys are blessed untuk sisi mentoring ini dan betapa pentingnya kita tahu seorang mentor ya. Oke, kita tutup doa ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk khotbah hari ini. Kita belajar sesuatu yang powerful. Kita belajar soal mentor Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak ICC Youth ini dalam kehidupan mereka. Aspek apapun itu Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat yang bisa menjadi mentor Tuhan. Mentor yang langsung daripada Engkau Tuhan, yang tumbuh di dalam Kristus Tuhan, yang selalu
setia memberi nasihat dan didikan Tuhan. Yang bisa melihat pergaulan kita dari overviewing yang berbeda. Dalam nama Yesus, berdoa untuk semua anak ICCU Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa Tuhan, jauhkan daripada si jahat, jauhkan daripada virus corona ini, jauhkan daripada COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berdoa untuk keluarga mereka, untuk studi mereka, dan untuk masa depan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, and amin. Okay guys, I am done. I hope you are guys blessed. Kalau lo merasa diberkati oleh video YouTube ini, subscribe, share ke teman-teman lo, share lah, bebas gitu ya. Okay, so see you next Sunday. God bless you.